Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab tentang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah bagaimana cara kita bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat atau tanpa ada tulisan Arab yang gundul. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tanda nasabnya isim. Tanda nasabnya isim. Adapun tanda nasab pada isim yang pertama dengan fathah, baik itu bentuknya fathatain ataupun fathah saja. Kapan fathah ini menjadi tanda nasab untuk isim? Tanda nasab isim dengan fathah terjadi pada satu isim mufrad. Jika isim tersebut dalam keadaan mufrad, ketika berada di tempat isim yang nasab, berarti tanda nasabnya dengan fathah. Seperti pada contoh innal masjida nadhifun, bahwa masjid itu bersih. Kata al-masjida berada di tempat isim yang nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua, tanda fathah terjadi atau tanda fathah atau tanda nasabnya isim dengan fathah terjadi pada jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Seperti pada contoh innal masajida lillahi. Innal masajida lillahi. Kata al-masajida di situ bentuk dari jamak taksir. Dari isim mufrad masjidun, jamak taksirnya adalah al-masajid. Nah, ketika kata al-masajid jamak taksir berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Innal masajida nadhifun. Sesungguhnya innal masajida lillahi. Pada contoh innal masajida lillahi, bahwa masjid-masjid itu milik Allah. Al-masajida berada di tempat isim yang nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Kemudian tanda yang kedua, tanda nasab untuk isim yang kedua adalah tandanya dengan ya. Kapan ya ini sebagai tanda nasabnya untuk isim? Tanda nasab isim dengan ya terjadi pada satu isim mutsanna, baik bentuknya mudzakkar ataupun muannas. Isim mutsanna ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan ya, baik itu mutsanna mudzakkar ataupun mutsanna bentuk muannas. Contoh, kanar rajulani mahiraini. Kanar rajulani
mahiroini. Taib. Di situ pada kata mahiroini isim mutsanna berada di tempat isim yang nasab, tanda nasabnya dengan ya karena mutsanna. Adalah dua orang laki-laki itu mahir. Kemudian contoh yang kedua, innal mar'ataini jamilatani. Innal mar'ataini jamilatani. Kata al-mar'ataini di situ isim mutsanna menempati tempat isim yang nasab. Maka tanda nasabnya dengan ya. Oleh karena itu, dua kata al-mahiroini dengan mar'ataini pada kalimat di atas adalah isim nasab, tandanya dengan ya karena isim mutsanna. Kemudian yang kedua, ya sebagai tanda nasab untuk isim pada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan ya. Perhatikan contoh, innallaha yuhibbul muhsinina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata al-muhsinina jamak mudzakkar salim berada di tempat isim yang nasab, maka di situ menggunakan ya sebagai tanda nasabnya. Al-muhsinina isim nasab, tandanya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Begitu juga pada contoh wa ma kanu muhtadina sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa ma kanu muhtadina. Kata muhtadina jamak mudzakkar salim berada di tempat isim yang nasab, maka dengan ya tandanya. Muhtadina adalah jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan ya. Kata al-muhsinina dan kata muhtadina pada kedua contoh di atas adalah dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Taib. Kemudian tanda yang ketiga untuk isim yang nasab adalah menggunakan kasroh. Kasroh sebagai tanda nasab untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Taib, jamak muannas salim ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan kasroh. Contoh, perhatikan pada contoh, yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin. Nah, di situ yang artinya seorang utusan itu membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dengan jelas. Nah, ayati, kata ayati di situ bentuk jamak muannas salim karena tandanya alif dan ta. Nah, ayati pada contoh tersebut berada di tempat isim yang nasab. Oleh karena itu, tanda nasabnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Begitu juga pada kata mubayyinatin.
kata mubayyinatin berada di tempat isim yang nasab, maka tandanya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Kedua kata ayati dan mubayyinatin adalah isim nasab, berada di tempat isim yang nasab, tandanya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Baik, contoh yang lain juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal mu'minatu muhajiratin. Nah, idza ja'akal mu'minatu muhajiratin. Nah, kata muhajiratin di situ berada di tempat isim yang nasab. Makanya tandanya dengan menggunakan kasroh karena muhajiratin adalah bentuk jamak muannas salim. Apabila datang kepada kamu orang-orang mukminah dalam keadaan berhijrah, muhajiratin. Nah, kata muhajiratin adalah isim yang nasab, berada di tempat isim yang nasab, tandanya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Taib. Kemudian yang keempat, tanda nasab isim menggunakan alif tandanya. Alif sebagai tanda nasab untuk isim yang namanya asmaul khamsah. Ingat asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim yang diawali oleh lafadz abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Jumlahnya ada 5. Akhun, abun, hamun, fu, dan dhu. Jumlahnya ada 5. Lafadz ini adalah disebut dengan asmaul khamsah. Nah, mereka ini ketika berada di tempat isim yang nasab, maka tanda nasabnya dengan alif. Contoh pada surat Yusuf ya, Allah mengatakan waja'u abahum. Waja'u abahum. Nah, kira-kira mana? Abahum. Nah, abahum di situ adalah asmaul khamsah karena diawali dengan kata abun. Nah, kata abahun pada kalimat tersebut menempati tempat isim yang nasab, berada di tempat isim yang nasab. Oleh karena itu, tanda nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Begitu juga pada akhun, begitu juga pada hamun, fu, dan dhu. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan tanda nasab pada isim ada 4. Yang pertama tandanya dengan fathah, yang kedua tandanya dengan ya, yang ketiga tandanya dengan kasrah, yang keempat tandanya dengan alif. Jika ada isim tandanya dengan fathah, harokat akhir dengan fathah, atau ada huruf ya-nya, atau kasroh, atau dengan alif, berarti isim tersebut adalah isim berada di tempat isim yang nasab. Oleh karena itu, istilah-istilah yang sudah kita pelajari jangan sampai terlupakan. Jangan sampai dilupakan. Jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak muannas salim itu apa? Isim mufrad, isim mutsanna. Ini jangan sampai terlupakan karena kita akan ketemu bentuk-bentuk semacam itu dalam susunan sebuah kalimat. Wallahu taala alam. Inilah yang bisa kita terangkan, yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.